Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kita akan masuk lagi di konten kupas film. Kupas film kali ini adalah spesial untuk menyambut KKN di Desa Penari yang tayang lagi. Maka gue belum sempat buat kupas filmnya nih atau fakta uniknya. Jadi ada fakta unik apa di KKN di Desa Penari? Yuk kita langsung buat kontennya di kupas film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke kupas film KKN di Desa Penari nih. Fakta uniknya ada apa aja ya? Kita kupas satu persatu. Ini gue artikelnya dapat dari orami.co.id ya. Oke, ini adalah fakta-fakta unik yang gue dapat dari website tersebut. Dan yang pertama di sini tentu saja berasal dari kisah nyata ya. Ya, jadi kisah ini adalah sebenarnya kayak kejadian yang pernah dialami seseorang, cuman diceritakan bukan orangnya tapi salah satu pendengarnya, yaitu Simple Man. Jadi dia mendengarkan kisah orang lain yang akhirnya dia tulis menjadi sebuah tweet atau tulisan di Twitter ya. Jadi dia menceritakan pengalaman orang lain yang dia ceritakan di Twitternya itu. Entah benar atau tidak, ya itu urusan Simple Man. Yang jelas sih katanya sih kisah nyata, mungkin bisa bener, mungkin dari beberapa fakta yang ditemuin mungkin iya, tapi kejadiannya ini kayak disembunyikan gitu ya dari lokasinya, dari beberapa adegan-adegan juga kayak disembunyikan, kayak kotaknya itu kota B doang inisialnya, dan nggak mau dia tuh salah satu kotanya jadi tercemar, jadi akhirnya ya udahlah disembunyikanlah fakta-faktanya. Yang jelas mungkin kalau dari segi cerita horor unik sih kalau gue ya, entah itu benar apa salah, yang pasti sih ini menjadi inspirasi lah buat si pembuat filmnya ini untuk diangkat ceritanya jadi film layar lebar, tentu saja atas izin Simple Man ya. Oke, ini diangkat dari tweet Twitter yang tadi gue bilang. Penulisnya adalah Simple Man di Twitter. Jadi ide ceritanya langsung diangkat oleh MD dan langsung dibuat tuh filmnya berdasarkan cerita dari Simple Man ini. Oke, selanjutnya nih nama asli penulis dan desa masih dibuat misteri alias ditutupi seperti yang gue jelasin tadi. Ya emang sih kalau menurut gue sih emang mungkin apa ya, membuat film ini jadi naik, hype-nya tinggi tuh mungkin karena kisah nyatanya ya, embel-embel kisah nyatanya itu mungkin yang membuat orang tertarik untuk menonton film ini sampai jutaan, bahkan ini menjadi film terlaris sepanjang masa kan. Itu di luar dugaan sih kalau menurut gua, tapi emang hype-nya itu emang sebenarnya sebelum film ini tayang udah tinggi, cuman sempet 2 tahun loh ini nggak tayang, ternyata malah tetap bisa diapresiasi dan mendapatkan apa rekornya sendiri di box office Indonesia. Keren sih. Selanjutnya sempat ditunda, nah itu yang barusan gue sebut, sempat ditunda penayangannya selama 2 tahun. Jadi ya sebenarnya hype-nya udah tinggi pas waktu zaman-zamannya Twitternya Simple Man itu apa namanya viral gitu ya. Jadi ada beberapa konten kreator di YouTube yang membuat membuat viralnya itu semakin hype, seperti Raditya Dika dan lain-lain, yang membuat mengungkapkan kisah-kisah yang diviralkan oleh si penulis misterius ini, Simple Man, yang akhirnya diangkat jadi konten YouTube mereka tuh, yang konten-konten horor pada buat tuh, akhirnya ya udah deh cerita-cerita horor gitu ya ceritanya ya di kontennya itu, membuat semakin viral dan emang menarik sih kalau diangkat ceritanya, dan akhirnya dibuat juga filmnya, dan sempet nggak tayang 2 tahun karena corona ya, dan akhirnya setelah tayang boom, tetap laris manis. Oke, selanjutnya
menelan biaya miliaran. Wah, ternyata menggunakan set yang alami di hutan, di desa terpencil, ternyata membuat budgetnya semakin tinggi juga ya. Gokil. Karena memang banyak kendala seperti musim hujan dan lain-lain tuh. Faktor cuaca sangat berpengaruh lah di film ini, di syuting film ini. Menurut gue sih banyak perjuangannya lah ya untuk kakak yang di Desa Penari ini, faktor-faktor yang harus dihadapi gitu sama film ini. Tapi dengan eksekusinya menurut gue sih oke lah ya untuk film ini mendapatkan yang teratas di Indonesia. Oke, selanjutnya ditulis berdasarkan dua sudut pandang. Oh iya, di film ini diceritakannya dari versi Widya dan Nur gitu ya, dikombin gitu, dicampurkan lalu diceritakan secara panjang seutuh film gitu. Jadi dua sudut pandang Widya dan Nur di sini salah satu karakternya. Dan kalau gua lihat sih unik banget ya ternyata ya, dari dua sudut pandang dibuat, dilebur hingga akhirnya penulisan ceritanya, skenario ini jadi bagus gitu menurut gua. Oke sih, ada pengembangan cerita juga sih di sini sedikit, dan ada sedikit perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan film. Tapi nggak membuat film itu jadi jelek sih menurut gua. Mungkin banyak orang yang bilang, oh ini film gak serem. Menurut gua nuansanya, mistisnya itu masih dapet ya, sensasi mistisnya. Cuman emang sih kalau film Indonesia tuh rata-rata ya yang suka itu lebih ke jump scare. Cuman di sini minim jump scare jadi dibilang kurang serem. Tapi kalau untuk penceritaan sampai ke adegannya itu mistisnya dapet menurut gua, walaupun gak jedar-jeder gitu ya kayak film Pengabdi Setan. Tapi emang si Pengabdi Setan the best sih. Ya seperti itulah. Kalau menurut gua sih masih oke untuk standar film horor. Malah lebih oke dibandingkan film-film yang gak jelas, yang kayak esek-esek dan ya membawa unsur komedi di film itu, yang kayak waktu itu kan lagi viral-viralnya. Itu menurut gua kurang sih. Tapi kalau sekarang udah mulai normal lagi nih horornya. Oke, selanjutnya diikuti 14 orang ternyata ya. Kalau di adegan filmnya kan hanya beberapa aja tuh yang ikut di KKN itu. Ternyata aslinya kata Simpleman itu sekitar 14 orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Wow, unik ya. Selanjutnya di sini Simpleman sempat menyesalkan telah bercerita. Oh iya sih emang. Jadi banyak, gara-gara dia bercerita banyak pihak yang terlibat terhadap kasus si KKN-nya ini. Jadi kayak pengen diungkapin tuh fakta-faktanya dan membuat orang kerepotan. Salah satunya karakter-karakter utamanya yang sebenarnya tidak ingin diungkap ternyata terungkap juga pada akhirnya. Karena harus menutupi banyak pihak kan, nggak boleh ibaratnya mencoret atau menjelekkan nama orang lain gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang terlibat lah terhadap kasus KKN ini. Ya itulah kenapa sih Simpleman ini menyesal terhadap apa yang dia tulis. Selanjutnya ini film udah tayang di Disney Plus Hotstar ya, jadi bisa langsung muncul aja untuk KKN di Desa Penari. Dan ada versi uncut-nya juga ya kalau di bioskop ya, beberapa ada sedikit tambahan durasi lah. Dan tentu saja film ini akan kembali tayang di bioskop dengan versi yang lebih panjangnya, berapa menit ya, 20-an lah, 20-an menit. Itu lumayan panjang sih kalau menurut gua ya, ceritanya sama, cuman ada beberapa adegan tambahan lah intinya dari film ini ya. Nggak tahu ya kenapa ini ditayangin lagi. Kalau menurut gue sih nggak menarik. Kalau gue tuh tipenya yang nonton sekali udah cukup, tapi ada beberapa juga yang emang pengen nonton berkali-kali ya. Tapi kalau gue sih enggak lah ya, sekali udah cukup. Kecuali kalau emang pengen lihat detail-detailnya aja, mungkin bisa nggak nonton full sih, lebih lihat detail-detail kecil di filmnya yang di Disney ya. Jadi aplikasinya bisa lah di skip, dilihat apa yang kurang, detail-detailnya bisa dicari tahu di situ. Tapi kalau untuk secara keseluruhan diulang lagi gue males sih nontonnya.
Ya mungkin itu aja, mungkin selera sih ya. Kalau ada yang mau nonton lagi silahkan meluncur ke bioskop Kakak yang di Desa Penari di akhir tahun tayang. Dan mungkin di tahun depan ada cerita baru dari Simple Man yang diangkat, yaitu Sewu Dino. Wah ini kayaknya lebih serem dari KKN sih kalau menurut gua sempet baca tweetnya, sempet baca ceritanya, dan kayaknya ini bakal lebih serem kalau pengharapannya juga oke. Kita lihat aja ya nanti apakah filmnya ini sesuai dengan ekspektasi para pembacanya. Langsung aja nanti kita tunggu Sewu Dino. Mungkin itu aja, mungkin fakta unik dari KKN di Desa Penari di Kupas Film kali ini. Kita nantikan lagi konten Kupas Film dari gua di YouTube ini untuk fakta unik lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Parit Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.